Berbagai peristiwa dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masa remajanya sampai beliau diangkat menjadi Rasul. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 14 tahun terjadilah sebuah peperangan antara kaum Quraisy dengan suku-suku lain yang bersekutu dengan suku Kinanah dengan suku Hawazin. Masa sebelum Islam lahir sering terjadi peperangan antar suku, dan menjadi budaya masyarakat jahiliyah. Kala itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat ikut berperang melawan suku Hawazin. Perang tersebut dinamakan Perang Fijar. Dinamakan Perang Fijar karena telah terjadi pelanggaran terhadap kesucian-kesucian tanah suci Makkah yang dianggap suci orang-orang Arab. Keikutsertaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang tersebut menunjukkan bahwa beliau sosok pemberani, satria dan pantang mundur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam pada usia 25 tahun untuk berdagang menjalankan dagangan milik Khadijah. Khadijah binti Huwailid adalah seorang wanita terpandang sekaligus saudagar yang kaya raya. Dia biasa bekerja sama dengan seseorang untuk menjalankan dagangannya dengan sistem bagi hasil. Khadijah mendengar akan kejujuran seorang pemuda bernama Muhammad, untuk itulah beliau tertarik bekerja sama dengannya. Begitulah sampai kemudian usaha dagang yang dijalankan oleh Muhammad mengalami keuntungan yang berlipat. Hingga pada saat Muhammad berusia 25 tahun, beliau menikah dengan Khadijah binti Khuwailid yang kala itu berusia 40 tahun. Dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Kedua anak laki-laki yaitu Al-Qasim dan Abdullah meninggal sebelum berusia remaja. Adapun anak perempuannya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kultsum, dan Fatimah mereka semua masuk Islam dan pada akhirnya Tenti mengikuti hijrah ke Madinah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 30 tahun terjadi peristiwa banjir yang mengakibatkan sebagian bangunan Ka'bah terendam. Masyarakat Makkah berinisiatif untuk merenovasi sekeliling Ka'bah hingga terjadilah perselisihan tentang siapa yang berhak meletakkan kembali Hajar Aswad ke tempat semula. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi orang yang menengahi perselisihan tersebut dengan meminta perwakilan masing-masing suku untuk memegang kain sorban yang di tengahnya sudah diletakkan Hajar Aswad lalu meletakkan secara bersama-sama Hajar Aswad ke tempat semula. Begitulah cara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menengahi sebuah persoalan dan kemudian menjadikan masyarakat tidak lagi berselisih. Sesungguhnya dari peristiwa demi peristiwa telah membuat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dipercaya oleh penduduk Makkah hingga kemudian beliau mendapat gelar Al-Amin. Tatkala Muhammad telah sampai pada usia kesempurnaannya yaitu 40 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepadanya kecenderungan berkholwat atau menyendiri, agar ia menjauh dari hiruk-pikuk kehidupan jahiliyah untuk bertahanus, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad sering melakukan uzlah, mengasingkan diri di Gua Hiro dengan beribadah menurut agama Nabi Ibrahim alaihi salam.
Dalam keadaan bertahanus di Gua Hiro, muncullah seseorang dan berkata kepada Muhammad, "Bergembiralah hai Muhammad, aku adalah Jibril, dan engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat ini." Kejadian ini terjadi bertepatan pada tanggal 17 Ramadan tahun 13 sebelum Hijriyah atau bulan Juli tahun 610 Masehi. Malaikat Jibril berkata kepada Muhammad, "Iqra, bacalah." Lalu Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Demikian sampai 3 kali hingga malaikat Jibril mendekap untuk ketiga kalinya dan akhirnya Muhammad mengucapkan, Quran Surah Al-Alaq ayat ke-1 sampai 5. Setelah kejadian di Gua Hiro tersebut, bergegaslah Muhammad pulang menemui Khadijah istrinya dengan keadaan gemetar. Setelah menceritakan perihal malaikat Jibril, Khadijah mengajak Muhammad menemui Warokoh bin Naufal yang merupakan saudara sepupunya. Warokoh bin Naufal merupakan pemeluk Nasrani yang taat dan sangat menguasai bahasa Ibrani, juga mengetahui perihal rasul-rasul di antara orang-orang yang telah melihat kitab-kitab zaman dahulu. Muhammad menceritakan semua yang dialaminya ketika berada di Gua Hiro kepada Warokoh bin Naufal. Dari mendengar penuturan Muhammad, Warokoh mengatakan, "Ini adalah An-Namus, malaikat yang pernah diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam." Warokoh mengetahui bahwa utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabinya tiada lain hanyalah malaikat Jibril. Maka dia yakin bahwa Muhammad adalah manusia pilihan yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi rasul selanjutnya. Setelah menerima wahyu pertama, Muhammad merasakan gundah gulana karena wahyu selanjutnya belum juga turun. Masa antara turunnya wahyu pertama dengan wahyu kedua sering disebut dengan masa fatroh. Dalam masa fatroh ini sekitar 30-40 hari, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berjalan-jalan, tiba-tiba mendengar suara gemuruh dari langit. Beliau melihat sosok malaikat Jibril sedang duduk di antara langit dan bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa ketakutan karena mengingat kejadian di Gua Hiro. Bergegas beliau pulang ke rumah dengan meminta istrinya untuk menyelimutinya. "Selimutilah diriku, selimutilah aku." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, Quran Surah Al-Mudaththir ayat 1-7.